Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis laga IPL antara dua tim yang memperebutkan tiket UCL, Tottenham Hotspur versus Manchester United. Dari segi statistik, MU bermain lebih baik pada babak pertama, menciptakan banyak peluang, dan bisa unggul 2 gol. Namun, di babak kedua, MU nggak bisa mempertahankan intensitasnya. Dan hal ini berhasil dimaksimalkan oleh Spurs untuk comeback cetak 2 gol, manfaatkan lengahnya pertahanan MU. Dari XG timeline berikut pun terlihat grafik MU flat pada menit 60 ke atas, sementara Spurs melonjak naik. Ten Hag pun berkomentar pasca pertandingan bahwa timnya nggak bermain baik selama 90 menit. Bahkan, ia juga sebut di babak pertama pun nggak cukup baik. Ten Hag menyebut timnya nggak bisa memanage pertandingan dengan baik, mulai dari mudah kehilangan bola sendiri, nggak punya organisasi bertahan yang baik, dan kurang proaktifnya tim saat memblok crossing lawan sehingga memudahkan Spurs dalam membongkar pertahanan. Nah, penasaran dengan jalannya laga dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Tuan rumah Spurs bersama caretaker keduanya Ryan Mason menurunkan formasi 3-4-2-1 atau 3-4-3. Di depan, Kane ditopang oleh Richarlison dan Son Heung-min. Di tengah, pos gelandang diisi oleh Højbjerg dan Oliver Skip. Diapit Ivan Perisic dan Pedro Porro sebagai wingback. Sementara itu, tim tamu MU menggunakan pakem andalannya 4-2-3-1. Luke Shaw tetap sebagai center back bertandem dengan Lindelof. Di tengah, Casemiro dan Eriksen sebagai pivot. Dan di depan, Rashford dimainkan di nomor 9, ditopang oleh Bruno, Sancho dan Anthony di belakangnya. Pada fase build up, terlihat MU menargetkan lini tengah sebagai jalur progresi. Untuk itu, lini pertama mereka yang full stretch atau melebar sering melakukan sirkulasi, menggeser bola ke kiri dan ke kanan untuk mengurai blok press Spurs, melebarkan jarak antar pemainnya guna ciptakan akses progresi ke tengah. Seperti di klip ini, sirkulasi dan positioning Wan-Bissaka yang melebar bisa menarik Richarlison dan terbuka akses progresi ke Bruno yang dilanjutkan dengan link up oleh pemain depan MU. Di fase attacking, MU kerap menyerang dengan banyak pemain untuk mengimbangi backline Spurs yang bertahan dengan 5 pemain. Wan-Bissaka sering memposisikan dirinya naik sejajar frontline mengisi area half space. Di area tersebut, ia berperan untuk mengikat center back kiri Spurs, yaitu Clement Lenglet, dan menariknya keluar dari posisinya untuk membuka ruang bagi Anthony melepaskan trupas atau melakukan cut inside. Di sisi jauh, Sancho tetap melebar untuk buka ruang di saat wingback kanan Spurs merapat ke tengah. Selain itu, MU juga sering mengekspos ruang di antara lini tengah dan lini belakang Spurs. Pada skema ini, dua pivot MU, Casemiro dan Eriksen, berperan untuk mengikat dua gelandang Spurs, Skip dan Højbjerg. Dan Bruno dengan kemampuan baca ruang dan positioningnya berperan untuk mengekspos ruang di belakang gelandang Spurs tadi. Rashford juga sesekali drop atau turun untuk mengekspos ruang ini. Set play build up dan attacking MU ini membuahkan hasil di gol pertama mereka yang dicetak oleh Sancho. Pertama, sirkulasi. Terlihat Wan-Bissaka langsung naik. Di depan, Bruno dan Rashford melakukan counter movement. Bruno naik dan Rashford turun. Dilihat dari angle yang berbeda, positioning Wan-Bissaka dan Bruno berhasil mengikat dua center back Spurs dan membebaskan Rashford menerima bola di ruang antar lini, lalu melakukan dribble, dan selanjutnya di sisi kanan Sancho yang tetap melebar memiliki cukup ruang dan waktu untuk menerima umpan, juga melakukan sedikit cut inside sebelum melepaskan placing ke tiang jauh. Pergerakan Eriksen juga memiliki andil di sini untuk mengurai marking dari pemain Spurs kepada Sancho. Selain melalui set play tadi, MU juga beberapa kali memperoleh peluang dari situasi transisi atau counter attack. Cairnya pergerakan pemain dan ketepatan eksekusi kembali terlihat meskipun finishingnya masih belum maksimal.
Gol kedua MU di akhir babak pertama juga tercipta dari situasi transisi menyerang atau counter attack tadi. Sesaat setelah menerima bola, Bruno langsung melakukan scanning, melihat posisi Rashford di depan. Setelah memperoleh informasi dari scanning tadi, Bruno melakukan eksekusi dengan long pass yang diarahkan ke area yang kosong. Rashford dengan kecepatannya berhasil mengungguli bek Spurs Eric Dier. Terlihat body shape Dier yang mengarahkan Rashford untuk bergerak ke kaki kirinya. Namun, ia merupakan pemain yang juga memiliki kemampuan untuk menggunakan kaki kiri. Ditambah, jarak yang terlalu jauh menjadikan Dier nggak bisa melakukan blocking, sehingga Rashford berhasil cetak gol kedua MU. Nah, sekarang tiba ke pembahasan attacking Spurs, di mana bisa mencetak 2 gol selanjutnya. Pemain depan Spurs terutama Harry Kane dan Son sering drop atau turun jauh ke lini tengah untuk melakukan overload gelandang MU, juga sebagai outlet progresi. Selain itu, turunnya pemain depan Spurs ini juga ditujukan untuk menarik backline MU bergerak mengikutinya, perlebar ruang di belakang backline untuk diekspos secara langsung dengan kecepatan ataupun diekspos oleh pemain lain melalui skema third man run. Tertinggal 2 gol, di awal babak kedua nampaknya caretaker Spurs Ryan Mason menginstruksikan untuk sering melepaskan crossing memanfaatkan wingbacknya yang sering kosong di sisi jauh. Ini juga yang disebut Ten Hag dalam pers konferensinya. Pemainnya terlalu pasif dalam menahan crossing-crossing Spurs. Benar saja, gol pertama Spurs juga berawal dari skema crossing ini. Terlihat wingbacknya Pedro Porro kosong. Eriksen kurang waspada. Bola rebound jatuh ke wingback asal Spanyol ini dan langsung ia eksekusi setelah melakukan 1 kali kontrol bola. Di momen ini upaya blocking dari Eriksen kurang maksimal karena ia terlihat buang badan. Nah, setelah gol ini MU sempat peroleh big chance dari Bruno yang tembakannya membentur mistar. Namun dilihat dari XG timeline berikut, nampak setelah big chance ini, MU nggak lagi banyak peroleh peluang. 2-1, Erik ten Hag merespon dengan memasukkan Fred yang lebih defensif untuk menggantikan Eriksen. Namun, Fred yang diharapkan bisa berperan untuk mensupport pertahanan nggak bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Beberapa kali, ia telat melakukan marking, sehingga semakin banyak celah di pertahanan MU yang bisa dimanfaatkan oleh Spurs untuk mengancam gawang De Gea. Dan pada akhirnya, lengahnya pertahanan MU harus dibayar mahal dengan gol Spurs di akhir laga. Pemain MU kalah duel dengan Romero. Bola jatuh tepat di area pertahanan MU yang sangat terbuka. Nampak 2 fullback yang positioningnya cukup tinggi, kalah momentum dengan 2 pemain Spurs, Kane dan Son. Sehingga Kane bisa lepaskan umpan diagonal mendatar kepada Son di sisi jauh. Tanpa kawalan, pemain asal Korea ini dengan mudah melakukan tap in ke gawang De Gea. Di akhir laga, Ten Hag masih menunjukkan kekecewaan atas performa anak asuhnya. Begitu, ia harus ambil 1 poin ini dan menatap laga lain ke depan.